Baik, silakan kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kalau Bapak bilang apa kabar anak-anak semuanya, anak-anak semua jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Coba sekali lagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ini. Gimana kalau kita bermain teka-teki? Cluenya itu Lebih sampai dulu, Pak. Hah? Lebih sampai dulu. Ya, dengarkan dulu Bapak. Cluenya itu kalian ikuti kata-kata Bapak. Paham? Paham, Pak. Nah, baik. Telur, telur, telur. Telur. Ayam, ayam, ayam. Ayam. Telur, ayam, telur, ayam. Telur ayam. Ada berapa telurnya Bapak? Salah. Telur, telur, telur. Ikuti. Telur, telur, telur. Ayam, ayam, ayam. Ayam, telur, ayam, telur. Telur, ayam, telur, ayam. Ada berapa ayamnya, Bella? Aku. Salah. Aku. Ada yang bisa? Ada berapa telurnya Bella? Nah, betul. Kan telurnya tadi ikuti kata apa? Bapak. Yang 9. Ikuti kata-kata Bapak. Kan Bapak tadi bilang ada berapa telurnya Bella? Nah, itu seharusnya jawabannya. Bagus. Nanti dapat sepeda. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Apa saja akhlak terpuji? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ais masih ingat Ais? Iya, masih. Apa akhlak terpuji Ais? Tinggal aku yang melekat pada diri seseorang. Contohnya apa Ais? Contohnya ikhlas, bertobat. Oh itu baik. Jadi kata Ais, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang melekat pada diri seseorang, itu akhlak yang baik. Oke baik. Materi kita pada hari ini ialah tentang perang Uhud. Ada yang tahu apa itu perang Uhud? Ada yang tahu apa itu perang Uhud? Perang pada zaman dahulu. Perang Mahabharata juga pada zaman dahulu. Kenapa nggak dibilang perang Uhud? Kalau perang Uhud di? Oke baik. Perang Uhud ini adalah perang yang terjadi di Jabal Uhud. Makanya disebut dengan perang Uhud. Nah, jadi mengapa perang ini dikatakan perang Uhud? Karena perang ini terjadi di Jabal Uhud. Di mana letaknya Jabal Uhud? Di Mekah. Lagi yang bisa di Mesir, di Madinah, di Mekah. Yang mana yang betul? Yang belakang itu? Ya, simpan dulu HP-nya. Ya, simpan dulu HP-nya. Silakan syuting dulu ke belakang. Ya, simpan dulu HP-nya ya. Di mana? Di Kaur. Terus? Madinah. Di Muko-Muko. Ya, bagus. Di Muko-Muko ya. Baik. Jadi benarnya apa, Pak? Jawaban yang benar adalah perang Uhud ini terjadi di Madinah.
Siapa tadi yang jawab Madinah? Oke, baik. Perang Uhud ini terjadi pada tanggal 15 Syawal atau tanggal hari Senin 25 Maret. Nah, jadi salah satu penyebab dari perang Uhud ini adalah karena kaum Quraisy ini ingin balas dendam kepada kaum muslimin atas kekalahan di perang Badar. Ketika itu di perang Badar kaum muslimin beranggotakan lebih kecil daripada kaum Quraisy, tetapi mereka bisa menandingi kekuatan dari kaum Quraisy ini. Karena mereka menyimpan dendam, maka di perang Uhud inilah mereka membalas dendam. Nah, singkat cerita, akhir dari perang Uhud ini yang memenanginya adalah kaum Quraisy, karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu karena umat Islam tidak patuh terhadap perintah Nabi, tidak patuh terhadap perintah Nabi. Nah, jadi seperti ini ceritanya. Ketika kaum Quraisy ini mengejar kaum muslimin ke Madinah, ketika itu ada sesuatu intelijen yang menyampaikan kepada Nabi. Beliau mengatakan bahwa kaum Quraisy ini ingin menyerang kaum muslimin. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan perang sehingga kaum Quraisy ini berangkat dari Mekah ke Madinah dan para kaum muslimin ini berangkat dari Madinah ke Mekah. Dan ketika itu tibalah di Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Nah, jadi kira-kira seperti ini gambar dari Gunung Uhud. Nah, jadi Gunung Uhud ini, nah di tengah-tengah Gunung Uhud ini, nah ini ada hamparan pasir yang luas. Nah, kira-kira disinilah tempat Nabi Muhammad dan para kaum Quraisy ini berperang. Nah, seperti ini. Kaum Quraisy ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Siapa pemimpinnya? Ingat ya, nanti Bapak tanya nanti. Nanti ada hadiahnya. Jadi apa yang Bapak sampaikan diingat. Ini kelas 7. YTS. Oke, baik, diingat ya. Sesuatu yang Bapak sampaikan nanti akan Bapak tanyakan. Siapa yang memimpin kaum Quraisy? Abu Sufyan. Siapa panglimanya? Gak ada yang tahu? Istilahnya itu dikenal dengan nama KBW. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Ini panglima dari kaum Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Jadi singkat cerita, kaum muslimin dan kaum Quraisy ini bertemu di yang namanya ini Jabal Uhud, yaitu kalau bahasa kita gitu ya, Gunung Uhud. Gunung Uhud ini terletak di antara perbatasan Madinah dan Mekah. Jadi masih di wilayah Madinah, tetapi ini di perbatasannya. Nah, kemudian kaum kafir Quraisy ini dipimpin oleh Abu Sufyan dengan beranggotakan 3.000 pasukan tentara. Nih, ini Khalid bin Walid sebagai panglima perangnya, KBW. Nah, sedangkan ini Abu Sufyan. Nah, jadi singkat cerita, Rasul ini menyampaikan kepada pasukan pemanah yang ada di Jabal Uhud ini, apapun yang terjadi ketika perang, jangan turun dari Jabal Uhud ini. Apapun yang terjadi, mau kaum muslimin menang ataupun kalah, jangan sampai turun dari Jabal Uhud ini. Nah, singkat cerita, ketika perperangan, kaum muslimin ini bisa memukul mundur dari kaum Quraisy ini, sehingga kaum Quraisy ini kocar-kacir karena pasukan pemanah ini yang menghantam terus kepada pasukan kaum kafir Quraisy ini. Oleh karena itu, ketika melihat kaum Quraisy ini mundur, banyak harta rampasan yang tertinggal. Oleh karena itu, kaum pemanah ini turun dari Jabal Uhud. Ketika itu, Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang pandai akan strategi perang,
maka dia mengambil jalur mengelilingi bukit dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Oleh karena itu kaum muslimin kalah di medan peperangan. Nah, artinya apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh dilanggar. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama itu Nah, jadi yang pertama itu kita tidak boleh melanggar perintah dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ini kita harus lebih sabar. Kita harus lebih sabar dalam menghadapi musuh. Karena banyak sekarang ini musuh-musuh itu kita lihat seperti kawan, bisa jadi itu adalah lawan kita. Bisa jadi kita seperti musuh, padahal itu teman kita. Nah, jadi berhati-hatilah dalam memilih kawan. Oke, baik. Jadi kembali ke konteks pembelajaran kita. Kaum muslimin ini beranggotakan 1.000 orang tentara, dan sedangkan kaum kafir Quraisy ini 3.000 tentara dengan 100 baju zirah. Tahu apa arti baju zirah? Baju perang. Baju perang? Baju perang atau baju besi. Jadi baju zirah ini menutup kepala. Ya, yang cak di robot-robot, cak di film-film tuh, cak Iron Man. Jadi menutup kepala, menutup badan, menutup kaki. Jadi baju zirah ini lengkap menutup segala tubuh. 100 baju zirah. Jadi baju perang tadi apa namanya? Baju zirah. Ya, baju zirah. Kemudian target dari kaum kafir Quraisy ini ialah membunuh Hamzah. Ada yang tahu siapa itu Hamzah? Tahu. Siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Siapa lagi? Selain sahabat Nabi? Panglima juga dia tuh, Pak. Paman Nabi. Teman. Ya, teman Nabi boleh. Nah, jadi Hamzah ini adalah sahabat, teman, dan juga paman Nabi. Yang mana Hamzah ini juga panglima perang dari kaum muslimin. Siapa nama panglima perang dari kaum muslimin? Hamzah. Singanya Allah. Nah, singanya Allah. Jadi Hamzah ini berhasil menyusun strategi mengalahkan kaum kafir Quraisy di perang Badar. Oleh karena itu, salah satu target dari kaum Quraisy ialah membunuh Hamzah. Ingat ya, membunuh Hamzah. Oke, baik. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perang Uhud ini. Yang pertama yaitu karena ingin balas dendam di perang Badar, faktor balas dendam. Kemudian yang kedua, kaum kafir Quraisy ingin Rasulullah berhenti untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, kaum kafir Quraisy ini ingin memperluas wilayah kekuasaan keyakinan mereka, yang mana mereka menyembah berhala dan mereka ingin mengajak umat di Madinah itu juga ingin menyembah berhala. Nah, itulah dia salah satu 3 faktor dari terjadinya perang Uhud. Baik, di sini Bapak ada teka-teki silang. Ada yang mau bermain? Siapa yang mau bermain? Ya, hadiahnya ada sepeda. Ada suami orang enggak, Pak? Ada. Enggak juga ke. Ini nanti. Ini terakhir. Siapa yang mau bantu Bapak? Satu orang aja, Pak. Boleh 2. Hadiah ya biasa juga tuh. Bapak ini. Bisa dia sendiri? Kalau tidak bisa sendiri ada bisa membantu. Hadiah.
Aku Talib. Zira, Abu Sufyan. Sufyan apa Sufyan? Suf, Suf. Sufyan. Satu, Bu, Pak, bisa jawab satu dikasih hadiah ya, Pak? Kasih kalau benar. Aku tahu satu soalnya. Kalau benar dulu. Teka-teki apa? Teka-teki sejarah. Nah, coba namanya teka-teki sejarah. Baik, nanti yang bisa jawab akan dapat sepeda. Baik, apa ya? Kita akan bermain aja deh. Bermain, pernah dengar yang namanya udara, darat, laut, udara, darat, laut, pernah? TNI itu. Hah? TNI. Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat misalnya. Kalian langsung jawab, darat apa yo? Wahai darat itu. Ya, nama-nama binatang yang ada di darat. Paham? Ya. Ya. Misalnya darat, darat, laut, darat, darat, laut, darat, burung. Ya, baik, paham? Baik, udah ya. Udara, darat, laut, 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 udara, darat, laut. 1, 2, 3, bisa. Udara, darat, laut, 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 udara, darat. Ayam. Serius ayam. Ayam. Oke, baik, betul. Boleh maju. Maju. Pak, berhentikan ke sebelah sini kamu, Pak. Hah? Berhentikan sebelah sini. Udah tadi, nggak bisa jawab tadi. Baik, silakan dikocok-kocok dulu. Gini. Bapak jelasin dulu ya aturan mainnya. Jadi aturan mainnya kalian nanti kocok-kocok seperti ini. Oke, harus kali itu. Jangan ke kampung kan itu. Nah, lagu nanti kalian kasihkan ke bapak. Apa? Nah, nanti bapak bacakan soalnya. Seperti ini kan. Sebutkan nama baju yang dikenakan pasukan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Apa tadi baju sih? Nah, baju zirah. Nanti bapak catat. Ini soal nomor 6. Nah, baju zirah. Benar, Nah, seperti itu. Paham? Nah, coba silakan. Kalau bisa jawab, Kak. Joget. Semua. Sini bapak baca. Nah, benar. Yang tidak bisa jawab dapat Hadiah. baik. Untuk pertanyaan nomor 5. Sebutkan salah satu panglima perang umat muslim pada saat Jangan perang Uhud. ditunjuk. Kalau tidak bisa boleh yang mau enggak? Umar. No. Aku lagi, Pak. Bukan, kan ujungnya. Kurang. Udah, beda lah. Enggak tahu. Oke. Salah soal. Bukan tidak menjelaskan. Tapi salah nomor. Iya, salah nomor. Oke, yang ini untuk soal nomor 4. Nomor 4. Nah, ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Siapa sasaran utama dari kaum kafir Quraisy? Coba. Tengok dulu cukup tidak? Salah. Bilang. Tapi katanya Hamzah bahasanya sama Hamzah. Atau siapa? Bapak yang jelasin tadi. Bukan, Hamzah itu beda lagi. Bapak salah itu teka-tekinya, Pak. Tidak salah. Emang siapa yang target utamanya tuh? Ya, catat. Hamzah. Jangan pakai Hamzah. Oh, udah pakai salah berarti, Pak. Hamzah. Oke, baik. Benar? Nggak tahu. Benar? Benar. Nah, salah satu apa namanya? Sasarannya adalah Hamzah. Hamzah. Oke,
Oke, baik. Tiket umroh. Silakan pilih suatu audiensi. Ya tipis Pak, yang tipis. Ya, udah. Silakan duduk. Soalnya duit itu Pak. Tiket umroh. Oke, baik. Aku Pak, main. Coba Pak. Apa lagi ya? Darat laut Pak, cepat Pak. Sorry. Salah satu apa namanya? Panglima perang kaum muslimin selain Hamzah dan Ali bin Abi Thalib dan juga ada yang namanya Usair. Oh, saya. Oke, sorry. Jadi langsung itu jadi. Saya berarti jawabannya. Oke, baik. Silakan tadi yang bisa menjawab teka-teki Bapak yang pertama tadi. Siapa? Yang bisa menjawab teka-teki Bapak yang pertama tadi, yang baru masuk tadi. Bukan. Yang pertama kali tadi, yang telur ayam. Siapa yang bisa jawab? Aku. Nah, silakan maju dulu, Meli. Ya, silakan masuk dulu. Oke, baik. Untuk soal nomor 5. Sebutkan salah satu panglima perang umat muslim pada saat perang Uhud. Ya. Ya, silakan catat. Benar? Salah satu panglima perang Nabi Muhammad adalah Usair. Oke, baik. Silakan pilih salah satu di sini. Yang besar. Sebelah itu. Oke, baik. Tolong berapa lagi yang belum terjawab? 1, 2, 3, 4. Lagi 4 lagi. Yang panjang itu apa Pak jawabannya? Silakan. Nah, kita bermain lagi. Udara, laut. Udara, laut. Udara. Oh iya. Udara. Satu. Hah. Burung di udara. Ya benar. Ayo, maju, cepat. Udah biar terjawab kali kan. Ayo. Usaha kan dia. Bayang Pak. Dapat tiket umroh. $2 juta. Dolar itu. Kami Shopee. $2.000. Amplopnya besar itu. Jangan dibuka. Siapa pemimpin pasukan perang kaum Quraisy pada saat itu? Jangan jawab sudah jadi. Ada. Ayo berapa itu Pak? Ada. Pemimpin kaum Quraisy saat perang Uhud. Nomor 2. Nomor 2, ini nomor 2. Dua mendatar. Sampai rumah Mama. Enggak tahu. Panglima Kaum Quraisy. Sahwa. Sufyan. Sorry, nomor 7. Sebutkan nama panglima perang kaum Quraisy yang akhirnya masuk Islam. 7 mendatar. Silakan. Enggak, nomor 1 aja. Sebutkan perang yang terjadi pada tanggal 15 Syawal 3 Hijriah. Ya. Benar? Ya, silakan ambil satu ayat. Udara, darat, laut, 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 udara, darat. Buaya. Halo. Buaya bisa di darat, Pak. Jadi amfibi. Bisa di darat, bisa Di laut. di
Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut. Nanda cepat lah laut. Laut. Maju dah. Maju. Oke, maju. Ambil yang besar yuk. Ambil yang besar kau yuk. Jangan jadi lojok yang besar. Mencepelan. Ayo. Itu Meli apa ini namanya? Nggak tahu. Tapi udah masuk kelas. Enggak ah. Tumben enggak ada. Semangat Anda. Aku pada Enggak, nomor 3,7. Belum, saya yang buka. Anak kelas ada yang dapat beli 20.000. Ini. Ini apa aja? Aku yang itu. Ini punya diri ya, Kak? Jangan nih, Mo. Untuk ini, sebutkan salah satu nomor 3 untuk diri. Gak usah yang ngomong. Salah satu penyebab terjadinya perang Uhud adalah karena kaum Quraisy ingin balas dendam atas kekalahannya di perang titik Badar. Nomor 3. Jangan kasih tahu. Untuk Ananda. Nomor 7. Sebutkan nama panglima perang ini nomor 3. Bawah. Sampai sini, Pak. Ya, Sampai sini. sampai sini. Untuk Ananda. Nomor 7. Sebutkan nama panglima perang kaum Quraisy yang akhirnya masuk Islam. Diam. Ya, belum ada tahu. Oke, baik. Benar? Dapat hadiah. Benar? Sekarang Bapak tanya, siapa yang namanya huruf A? Duluan, Ananda. Karena dia abjadnya huruf A duluan, sekarang Ananda pilih. Oke, jadi di sini. Ini sama lebihnya. Oke, baik. Cincin dengan ini. Tapi sebelum itu, Bapak untuk yang terakhir ini sekaligus kesimpulan pembelajaran kita, silakan buka hadiahnya masing-masing. Buka. Cincin lamaran. Cincin lamaran. Cincin yang lamar kau dia. Jangan bilang itu kata kamu juga. Bukan dekat ini. Itu coklat apa? Duit. Buka dulu. Oke, taruh. Kertasnya, Pak. Ya, buka. Kotak besar. Jangan duit. Buka. Buka. Astagfirullah, dah. Astagfirullahaladzim. Coba tengok dulu. Jangan lihat Tengok dulu. Nah, jadi bisa kita lihat apa yang bisa kita ambil dari pelajaran. Iya, jadi orang jangan dari penampilan, tapi dari dia. Iyalah, bisa jadi orang yang dari penampilannya kelihatan seperti preman, tetapi bisa jadi hatinya baik. Dan bisa jadi orang yang seperti baik. Alhamdulillah. Yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi ini. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Ya, silakan duduk. Ya. Ya, baik. Itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita. Kita harus lebih sabar lagi dalam menghadapi peperangan tadi, dan juga kita harus patuh terhadap perintah Rasulullah. Jangan hanya perintah Rasulullah saja, tetapi juga perintah Allah Subhanahu wa taala kita juga harus patuh. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.